apa tujuan dari mengkaji sirah itu? Nah, yang pertama, jamaah sekalian, tujuan kita mengkaji sirah itu adalah apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbita bihi fuadak. Nah, ini tujuan yang pertama. Bahwa Allah itu menceritakan banyak kisah-kisah para nabi atau orang-orang terdahulu dalam Al-Quran, itu punya tujuan linusabbita bihi, agar dengan kisah-kisah itu hati engkau menjadi fuadak, menjadi tentram, menjadi kuat. Jadi kalau 114 surah ini kita cari judul-judul surahnya, itu pasti banyak menyebutkan nama atau tokoh atau nabi. Luqman, Ali Imran, Yusuf, Hud, Ibrahim, Ashabul Kahfi. Perhatikan, 2/3 isi Quran ini ternyata adalah kisah. Makanya ada surah namanya Al-Qasas. Itu diambil dari kata Al-Qas, berarti kisah. Jadi Allah sendiri menurunkan wahyu kepada baginda Nabi itu 2/3 isinya adalah kisah. Nah, kan tidak mungkin ini kalau banyak isinya tanpa tujuan. Nah, supaya dengan kisah-kisah yang turun itu hati Nabi menjadi kuat dan diteguhkan hatinya. Nah, itu dulu tujuan pertama kita. Jadi kalau kita mengkaji sirah nabawiyah, pada hakikatnya adalah untuk meneguhkan hati kita. Apa dengan kisah itu kita bisa teguh? Contoh begini, ketika Nabi SAW mencapai 10 tahun kenabian, jadi usia 10 tahun kenabian sejak Gua Hira sampai di tahun 10 kenabian, itu sejarah mengatakan itu titik kritisnya Nabi, karena disebut dengan Amul Hazan, tahun penuh dengan duka. Bukan bulan, bukan hari. Am itu sepanjang tahun. Kalau dalam sirah itu ada 7 peristiwa beruntut yang didapatkan Nabi, dan itu pukulannya bukan ke fisik, psikis. Nah, kalau dalam hidup ini kita cuma mengalami tanggal tua, itu biasa. Kan biasanya sakitnya, dukanya itu di akhir tahun, akhir bulan gitu. Ya, duka juga. Cuma kan Nabi ini sepanjang tahun. Jarak antara meninggalnya Khadijah binti Khuwailid, meninggalnya Abu Thalib, kemudian bertubi-tubi diusir dari Mekah, itu pendek sekali jaraknya. Sehingga Nabi itu mengalami situasi yang dampak kepada psikologis beliau. Nah, ayat yang turun saat itu dalam merekam peristiwa di tahun 10 kenabian itu, salah satu mufassirin yang saya baca yang membuat saya tertarik itu Said Qutb bilang begini. Andai kata tidak turun ayat ini, kita tidak tahu isi hati Nabi. Ibaratnya kalau Nabi itu punya akun medsos ya, apakah dia curhat situ ya? Berat betul jadi Nabi gitu kan. Tapi Nabi kan tidak mengungkapkan itu. Akumulasi benturan itu hanya bisa terekam ketika Allah yang ungkapkan isi hati Nabi. Al-Kahfi ayat 6. Itu saat Nabi sudah beruntun peristiwa, akhirnya diusir dari kota Mekah, dicabut nomor induk kependudukannya. Nggak ada, saat itu Nabi sudah diusir dan tidak boleh lagi kembali ke Mekah. Beliau ke Taif dengan harapan mendapatkan tempat tinggal. Kalau tidak mau menerima dakwah Nabi, minimal kasih saya tempat tinggal. Tapi sudah kita tahu cerita itu adalah beliau diusir. Beliau di kayak baterainya ini. Ya, beliau diusir. Ayat yang turun itu adalah fala'allaka bakhi'un nafsaka la asarihim illa yu'minu bihadzal hadis asafa. Al-Kahfi ayat 6. Yang kalau kita buka dalam terjemahan Departemen Agama, kalimatnya begini. Fala'allaka, maka seolah-olah engkau wahai Muhammad bakhi'un nafsak. Itu terjemahan yang ngeri sekali itu. Mau bunuh diri. Kalau nggak percaya buka di rumah yang terjemahan yang kecil itu. Seolah-olah engkau Muhammad ingin bunuh diri. Nabi sampai punya isi hati seperti itu, putus asa.
Bakhi'un nafsaka. Kenapa? Illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Dikarenakan tidak ada satupun yang mau terima kalimat yang engkau keluarkan dalam lisan. Mekah menolak, Taif menolak. Dilempar sana sini, sehingga dalam riwayat Nabi setiap kali pakai kaki kanan dilempar kaki kanannya, kaki kiri dilempar ke kirinya. Makanya kalau berkunjung ke Taif itu ada nanti masjid namanya Masjid Ad-Das. Di sampingnya Masjid Ad-Das itu ada kebun anggur, dan itu ada masjid tempat Nabi beristirahat karena luka-luka yang amat sangat. Waktu di perang Uhud, Nabi itu lukanya pakai baju besi 2 tembus itu pukulannya Abdullah ibnu Qami'ah, sampai Nabi tidak bisa sholat berdiri 1 bulan. Kemudian patah giginya, kemudian kalau lemparan ini menancap persis, padahal Nabi sudah pakai pelindung wajah. Itu pun kata anak beliau Fatimah, wahai abah, wahai abi, melihat lukanya yang banyak itu, beliau mengatakan, adakah harimau yang lebih sulit pada ini? Nah, ada lebih sulit pada ini waktu di Taif. Luka-luka Nabi di perang Uhud itu, yang menurut anaknya itu sudah luar biasa, kata Nabi, di Taif lebih parah. Nah, suasana Nabi waktu di tahun 10 itu, turunlah ayat ini yang intinya mengatakan Nabi sudah kayak, andai kata boleh ajukan pensiun dini jadi Nabi, itu dilakukan itu. Yang mau jadi Nabi siapa kan? Bukan beliau. Allah menunjuk beliau, tapi jalan kenabian kenapa begini rutenya? Kenapa isinya pahit, berat? Maka kalau Allah tidak turunkan kisah-kisah para Nabi terdahulu, Nabi tidak akan kuat hatinya. Makanya ketika di peristiwa itu, yang Allah turunkan surah Al-Kahfi, yang Allah turunkan surat Al-Ahqaf, yang Allah turunkan surat Jin. Sehingga dalam surah Al-Ahqaf Allah katakan, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Wahai Nabi, sabar. Sabar engkau. Jadi Nabi dielus oleh Allah, sabar. Kama sabara, sebagaimana telah pernah juga sabar ulul azmi minar rusul, kata Allah, sudah pernah dilewati juga oleh pendahulumu yang bernama nabi-nabi ulul azmi. Nabi-nabi itu yang disebut dalam Quran ada 25. Tapi dari semua 25 nabi itu pasti ada berapa nabi yang menonjol, yang banyak dikisahkan. Itu artinya kita suruh belajar. Dan di antara nabi yang banyak disebutkan itu ada yang nabi-nabi ulul azmi. Kenapa disebut dengan ulul azmi? Dia punya azimah. Sabarnya itu di atas rata-rata. Ujian yang datang bertubi-tubi itu mampu dilampaui. Maka kata Allah, wahai Muhammad, sabar. Hari ini kau dapat luka. Ada nabi yang pernah dikejar-kejar. Ada nabi yang pernah dibunuh. Ada nabi yang pernah disetrika. Ada nabi yang pernah dibakar. Sehingga kata Rasulullah dalam hatinya, ternyata ini jalan yang pasti dilewati oleh setiap nabi. Akhirnya apa? Dengan kisah-kisah itu nabi diteguhkan. Itu tujuan kisah utama dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mengkaji sirah nabawiyah, bawa perasaan kita ke dalam kisah itu supaya hati kita dapatkan tambahan gizi, dengan gizi itu kuat, teguh. Bahwa dalam kehidupan seorang nabi pun demikian, nabi yang kita cintai pun demikian. Maka kita harus melewati dengan penguatan-penguatan hati itu. Nah, bayangkan itu dari satu tujuan kenapa Allah memberikan sirah atau kisah kepada baginda Nabi. Jadi kalau kita membaca kisah Nabi, insya Allah itu akan dikuatkan, diteguhkan hati kita. Nah, itu satu contoh bagaimana di satu ayat tujuannya kisah itu adalah menguatkan hati Nabi. Jadi kalau kita ambil poin pertama, apa hikmah kita mengkaji sirah? Tujuannya adalah satu, untuk meneguhkan hati. Insya Allah jamaah sekalian, kalau kita mengkaji sirah nabawiyah, kenabian, itu menurut pemenang penulis buku sirah namanya Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, itu bukunya sangat terkenal ya, sirah nabawiyah. Beliau itu menyisikan 1.500 para penulis buku tentang Nabi, dan beliaulah dimenangkan, dan sampai ini bukunya menjadi rujukan. Kata beliau, setiap kali aku mengkaji Nabi Muhammad SAW, itu seperti berlian, yang setiap kali aku mengulangi sudut pandangku, yang aku temui adalah kemilauan. Nah itu salah satu tujuannya. Jadi alangkah ruginya kita kalau tidak mempelajari sirah beliau, padahal dalam hidup ini kita butuh penguatan hati. Nah tujuan yang kedua, apa sih tujuan Allah memberikan sirah itu? Tujuan yang kedua adalah laqad ja'akum qasasihim ibratan liulil albab. Laqad kana lakum qasasihim ibratan liulil albab.
Sungguh kami telah turunkan yang namanya kisah sejarah itu untuk ibrah, ubur, untuk orang-orang berpikir. Ibrah itu dalam bahasa Arab al-ubur, jembatan. Jadi kalau orang mengambil ibrah, itu artinya membuat jembatan antara dia dengan masa lalu. Dia menyeberangi sejarah itu supaya mengambil apa sih yang bisa dibawa ke sini. Sehingga Nabi ketika diajarkan Ashabul Kahfi turun, oh Ashabul Kahfi kisah apa itu? Oh beberapa pemuda yang harus mengasingkan diri dikarenakan melawan dominasi publik saat itu, akhirnya mempertahankan akidah. Nabi belajar, bahkan seorang kelompok Ashabul Kahfi ini melakukan yang namanya pilihan-pilihan sulit saat itu. Dalam surah Al-Kahfi Allah turunkan 4 kisah. Yang pertama Ashabul Kahfi, yang kedua Musa dan Khidir, yang ketiga Zulkarnain, yang keempat pemilik 2 kebun. Ini ada dalam Ashabul Kahfi, surat Al-Kahfi. Yang dengan Nabi baca surat itu, Nabi mendapatkan interaksi dengan 4 sejarah. Nabi Musa yang punya standar kenabian yang di atas rata-rata. Wa kallamallahu Musa taklima, bahkan Allah dengan Nabi Musa itu bisa berdialog langsung. Pun kata Allah, wahai Musa, pergilah ke satu tempat dengan ciri-ciri sebagai berikut, engkau akan temukan orang yang soleh. Dan ternyata Allah mendidik beliau agar satu pesan, bahwa apa standar engkau, wahai Musa, belum tentu standar itu sama dengan yang lain. Kan kita tahu kisah Nabi Musa, disuruh bersabar, jangan bertanya, kecuali Nabi Khidir yang memulai. Beliau membunuh anak kecil, menghancurkan perahu, dan merobohkan rumah. Kalau standarnya Nabi Musa syariat, membunuh sudah pasti haram. Menghancurkan zolim. Menghancurkan juga perahu dengan rumah, zolim. Tapi coba perhatikan. Nabi Khidir itu melampaui ukuran Nabi Musa. Bahwa anak ini kelak menjadi anak durhaka. Kalau kita pakai hukum ini coba. Ini hukum membaca masa depan kan. Tapi begitulah cara Allah memberikan pendidikan kepada Nabi Musa. Sehingga Nabi Baginda SAW ketika berinteraksi dengan kisah Nabi Musa, terbentang standarisasi beliau itu seperti apa. Oh jangan-jangan menurut saya tidak baik. Ini perih, ini pedih. Tapi bagi Allah ini menguatkan. Sehingga kita bisa belajar bahwa ibrah itu tujuan sirah. Kita harus menggunakan akal kita. Nah karena itu, fanzuru ma, lihatlah kaifa kana akibatul ladzina min qablikum. Apa yang telah terjadi pada umat-umat terdahulu. Kenapa kaum Ad ada? Kenapa kaum Samud ada? Kenapa kaum Aikah ada? Itu semua pernah ada sebelum Nabi. Tapi mereka kenapa dihancurkan? Supaya Nabi melihat bahwa apa dasar-dasar kehancuran. Dan ini penting bagi kita jamaah sekalian agar bisa tepat mencapai tujuan mengkaji sirah nabawiyah. Nah, saya cukupkan sampai di sini untuk yang 2 poin. Kita lanjut kepada poin berikutnya, yaitu manfaat kita mengkaji sirah. Nah, ini yang penting, ini poin-poin yang saya anggap mudah-mudahan bisa menjadi poin penting. Yang pertama adalah satu, dengan kita mengkaji sirah, manfaat yang pertama yang kita ketahui adalah kita mengetahui tujuan turunnya Quran. Tujuan pendidikan turunnya Quran. Jamaah sekalian, wa nazzalnahu tanzila. Quran ini kan turunnya tidak sekaligus ya. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi Al-Quran itu turun dicicil. Kita bisa bayangkan kalau Al-Quran itu turun sekaligus di Gua Hira. Jibril turun, langsung bacakan mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Runtut seperti itu. Kira-kira apa yang kita bayangkan Nabi kita? Itu seperti anak SD kelas 1 datang guru sekali mengajar semua buku kelas 1 sampai 6. Nah, selesai tuntas. Jalan. Kan tidak seperti itu. Tapi Allah memberikan turunnya wahyu itu pelan-pelan supaya Nabi terbimbing baik perasaan akalnya, karena kadang kenabian ini harus berjalan di atas koridor itu. Sehingga kalau kita mempelajari sirah, kita bisa menangkap pesan-pesan Al-Quran. Sangat luar biasa. Saya ambil contoh. Mekah itu kan disebut dengan masyarakat jahiliyah. Salah satu indikatornya mereka hidup dengan khamar, budaya khamar dengan al-maisir. Al-maisir itu artinya judi, ya, mengundi nasib. Ketika Islam datang, Nabi mengatakan bahwa ini agama Islam. Pengikutnya awal-awal itu mengatakan begini, yas'alunaka anil khamri wal maisir.
Mereka itu sungkan. Sudah mengatakan Islam, terus mengatakan, ya Rasulullah, gimana sih status kami yang suka minum khamar dengan main gini nih, main judi. Bayangkan nih tradisi sahabat sudah bisa membuka diri gitu. Tidak sungkan bertanya. Tapi coba perhatikan, jawaban wahyu saat itu apakah langsung haram? Ternyata kalau kita baca silsilah Allah menurunkan khamar itu haram, itu butuh waktu kurang lebih 14 tahun untuk mengharamkan khamar. Ayat yang pertama turun, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul ismuhuma, katakanlah pada keduanya itu ada manfaat, tapi keduanya itu punya lebih dahsyat, akbar min naf'ihima. Di situ kata Al-Qur'an. Tidak tegas mengatakan haram, tapi katakan ini ada manfaatnya, tapi ada mudaratnya. Jadi ismu kabir. Dalamnya ini dosa yang besar, tapi ada manfaatnya. Wa manafi'ul linnas, kata Allah. Sahabat kalau kira-kira dikasih jawaban kayak gitu apa? Apa artinya? Masih lakukan tidak? Masih, karena kalimatnya ada manfaat, ada mudarat. Terus mudaratnya lebih banyak. Ya sahabat tetap minum. Karena jawaban wahyu saat itu tidak tegas mengatakan haram. Begitu pindah ke Madinah, suatu peristiwa terjadi ketika dalam fikih sunnah ya, Umar bin Khattab itu mabuk. Beliau mabuk, mimpin sholat. Nah, karena dia mimpin sholat, ada salah ucapan. Surah Al-Kafirun beliau baca, a'budu ma ta'budun. Nggak ada lagi. Saya sembah apa yang kamu sembah. Nah, kira-kira ini kalau makmumnya di belakangnya Umar ini mau menegur hitung-hitungan juga ini kan. Ini yang ditegur ini jawara Quraisy dulu. Karena beliau itu kan orangnya besar ya. Pernah di perang apa yang saya tahu itu beliau pernah menarik lengan musuhnya itu putus gitu. Itu kuatnya itu. Nah, sampai kemudian beliau itu diadukan. Ya Rasulullah, sungguh Umar itu sholat dalam keadaan mabuk sehingga tidak ngerti apa yang dia baca. Turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Jadi perhatikan, dengan kita mengkaji sirah, secara perlahan kita tahu Quran yang turun itu apa tujuannya. Itu salah satu hikmah, manfaat kenapa kita mempelajari sirah. Akhirnya janganlah kamu sholat dalam keadaan sedang mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai engkau tahu apa yang kamu ucapkan. Jadi artinya apa? Ayat ini pun mengatakan tidak haram. Cuma dilarang sholat dalam keadaan mabuk. Sekarang kalau orang bilang, boleh nggak saya sholat tapi mabuknya sedikit gitu. Jadi dia minum mungkin kadar mabuknya 4 botol gitu kan. Mungkin dia kalau 2 botol sih tidak goyang. Sehingga dia masih ngerti apa yang dia ucapkan. Kan inti dari ayat ini. Tapi perhatikan, Allah mendidik kaum muslimin. Begitu sampai pada ayat di mana innamal khamri wal maisir wal azlam wal rijs min amali syaitan wal ansab rijs min amali syaitan fajtanibuhu. Begitu sampai pada ayat sesungguhnya khamar, mengundi nasib, mengundi dan seterusnya itu rijs min amali syaitan. Itu najis perbuatan syaitan. Fajtanibuhu. Tinggalkan. Ini ayat ketika turun menurut mufassirin. Kan tidak ada broadcast WhatsApp ya, wahyu turun gitu kan. Sehingga tahu, ada yang tahu ini ayat turun hari ini, baru taunya lusa. Taunya 4 hari yang lalu, ke depan. Kenapa? Belum bisa secanggih kita. Sehingga ketika mereka ada yang masih minum khamar, turunin ayat. Wah, telah sampai turun Al-Quran bahwa tidak boleh minum khamar, innamal khamr dan seterusnya. Rijs min amal syaitan fajtanibuhu. Itu ada yang masih minum, begitu dengar ayat langsung dimuntahkan. Jadi bayangkan responnya itu langsung. Kita kan ya tunggulah tegukan terakhir gitu kan. Yang penting kan update ayatnya kan baru gitu. Nggak ada persoalan, mereka memuntahkan. Dan disebutkan Ibnu Abbas, saat itu aku melihat Madinah banjir dengan khamar. Semuanya berbondong-bondong menghancurkan khamar. Ini bukti apa? Satu dimensi sirah itu menjelaskan bagaimana sistematika pendidikan Quran Allah kepada kaum muslimin. Allah saja mendidik pelan-pelan jamaah sekalian. Perhatikan, Allah mendidik kaum muslimin pelan-pelan. Maka metode ini harus kita ambil dalam hidup kita sekarang ini. Tidak ada orang itu berubah gradual langsung bisa seketika. Pelan-pelan. Allah tahu budaya ini membuatnya susah meninggalkan khamar. Karena khamar itu nama lainnya adalah bintul karam, putri kedermawanan. Orang-orang Mekah itu cara mereka mengekspresikan kebaikan itu dengan cara punya khamar dan traktir khamar. Jadi sana itu orang punya khamar bukan karena lambang jago-jago gitu. Bukan karena ini dibilang apa?
pokoknya ngetop lagi. Tidak. Mereka punya khamar itu ciri mereka adalah orang dermawan. Kalau ada satu acara tidak ada khamar itu dianggap tidak dermawan. Itu beda kan mindset kepala orang gitu kan. Kalau kita kan sini oplosan cap tikus dengan itu banyak sekali tiba-tiba tergeletak pagi-pagi. Itu bukan karena dermawan itu insya Allah. Itu karena ingin nggak jelas kan. Tapi dulu orang itu punya cara kenapa punya khamar. Tapi Allah pun mengatakan ini tidak boleh. Tapi perhatikan, sirah itu membimbing bagaimana sistematika wahyu itu diturunkan. Nah, ini hikmah pertama mengapa, manfaat pertama kenapa kalau kita mengkaji sirah itu kita mendapatkan yang namanya sistematika Quran. Nah, yang kedua, dari sistematika Quran ini kita mendapatkan hikmah adalah perjalanan dakwah Nabi. Nah, dakwah Nabi mulai dari Mekah, Madinah, 13 tahun, 10 tahun. Kapan Nabi mulai dari individu sampai kemudian beliau sudah sangat banyak. Dari mana kita mengetahui itu? Ya dari sirah. Sejak beliau pertama kali di Gua Hira dan turun kemudian katakan kepada istrinya, ya Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Kenapa wahai suamiku? Aku ketakutan ada makhluk yang datang. Coba bayangkan bagaimana perasaan batin Nabi, tiba-tiba Nabi didatangi makhluk yang beliau tidak tahu. Padahal beliau itu punya tradisi tahannus. Tahannus itu menyendiri di gua. Itu dilakukan di usia 35 tahun. Jadi Nabi ketika sudah menikah, sudah bebas keuangan beliau, sudah bekerja dan bahkan menikah dengan Khadijah saudagar besar. Akhirnya beliau apa? Punya tradisi spiritual yaitu menyendiri di Gua Hira melihat Ka'bah dari ketinggian Jabal Nur. Beliau mengatakan, kenapa orang-orang ini nyembah patung? Kenapa? Kegelisahan. Nah, kegelisahan itulah menjadi al-bidayah kulli syai'in harakah. Setiap perubahan itu dari kegelisahan. Maka jawabannya Jibril datang. Andai kata Nabi kita itu sudah punya mimpi jadi Nabi. Sudah punya proyeksi jadi Nabi. Bahkan sudah punya mimpi desain dirinya untuk jadi Nabi. Pasti kalau Jibril datang, dimarah itu Jibril. Kata beliau, saya sudah 5 tahun loh di Gua Hira. Kok baru datang sekarang? Kan tidak. Tapi ini bukti bahwa beliau adalah orang yang rojulun Mustafa yang dipilih. Dibuatkan perjalanan sampai ke spiritual seperti itu. Sehingga Allah mengatakan, falamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilman. Wahai setiap para nabi, jika engkau telah sampai balagha asyuddah, umur yang sudah matang, atainahu hukman wa ilman. Setiap nabi kalau sudah sampai kadar umurnya, baik umur fisik, umur kematangan psikologis, umur kematangan sosial, pasti jadi nabi. Makanya para nabi itu banyak diangkat di usia 40 tahun. Kenapa? Sudah lewati proses-proses itu. Kalau kita ingin mengkaji sirah nabi, manfaatnya adalah kita tahu sistematika Nabi dari sendiri mengajak orang terdekat, wa anzir ashiratakal akrabin, orang-orang terdekat, cuma keluarga nasabnya. Kemudian di gua di Jabal Marwah beliau mengatakan, wahai keluargaku, selamatkan dirimu dari api neraka. Coba perhatikan, Nabi dari sendiri mengajak keluarga dan akhirnya fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Maka mulailah beliau harus terbuka menyampaikan dakwah ini untuk terbuka, Islam ini terbuka berhadapan dengan orang-orang Quraisy sampai seterusnya sampai beliau pindah ke Madinah. Saya berharap jemaah sekalian, kesibukan kita sesibuk apapun, milikilah buku Sirah Nabawiyah. Pelan-pelan kita mengkaji, membacanya supaya kita menyelami samudra perjuangan orang yang memberikan kepada kita hidayah lewatnya. Kalau bukan karena Nabi, tidak dapat hidayah kita. Kalau bukan karena Nabi, tidak dapat jalan keselamatan. Jadi alangkah terpujinya kita, cara kita menghargai Nabi kita dengan apa? Kita berinteraksi dengan biografinya. Bagaimana mungkin kita merasakan darah air mata Nabi yang pernah bersusah payah dulu diusir, dikucilkan, diboikot, berperang. Untuk siapa kira-kira beliau itu? Untuk ummati. Ketika beliau musakaratul maut, kalimat terakhir yang dipikirkan adalah ummati, 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 umatku, umatku. Sekiranya beliau itu Nabi yang sangat ego, ketika Isra Mi'raj beliau nggak mau pulang. Sudah sampai di surga. Bukankah al-akhir itu khairul laka minal ula? Bukankah akhir itu lebih baik daripada segalanya? Sudah sampai loh beliau ajakkan kaki ke surga. Tapi kenapa beliau mau pulang? Karena beliau memikirkan kita. Memikirkan kita. Bahkan ingin menunggu di pintu surga. Siapa umatnya yang kemudian mungkin dapatkan syafaat? Tolong ya Allah, syafaatkan beliau, syafaatkan beliau. Itu yang beliau nanti adalah kita. Nah, alangkah, mohon maaf, tidak terpujinya kita kalau Nabi yang sudah mencintai kita, nggak kita tahu sejarahnya.
Tidak tahu biografinya. Nah, ini yang kedua. Dengan kita mengkaji sirah, kita mengetahui yang namanya perjuangan beliau. Yang ketiga, dengan kita mendapatkan manfaat sirah, kita mendapatkan rahasia ilahiyah dalam setiap seluk-beluk firman-Nya. Tadi kan sistematika turunnya wahyu. Contoh begini. Kadang kita baca Quran ini, kan pasti kita sampai pada ayat-ayat tertentu. Bagaimana kita melibatkan perasaan kalau kita nggak tahu sirahnya? Kita baca bapaknya, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi wa rasul. Itu surah Al-Anfal. Bagaimana perasaan kita kalau ayat ini dibaca dengan sahabat-sahabat yang pernah hadir di peristiwa ini? Mereka kadang kalau Nabi sudah pimpin sholat, tiba-tiba beliau membaca surat ini. Menangis sahabat-sahabat yang pernah tahu kenapa sejarah ini terjadi. Karena waktu di perang Badar, jamaah sekalian, itu kan Nabi bilang begini, man qatila qatilan falahu salbahu. Barang siapa yang bisa membunuh musuhnya, baginya salbahu, baju besinya. Dulu jamaah sekalian, harta tak bergerak itu kalau dilaporkan, itu dipajak, itu kan masuk baju besi. Baju perang itu masuk namanya harta tak bergerak. Ada yang dari emas, ada yang dari kuningan. Itu kalau sahabat mengincar, ini enak nih ditangkap ini musuh ini. Kenapa? Baju besinya mantap. Karena kata Nabi, falahu salbahu. Tidak ada hukuman harta rampasan perang itu belum turun jamaah sekalian. Jadi siapa yang bisa membunuh tawanannya, baginya itu apa yang dimiliki. Jadi rebut pedangnya, rebut tombaknya yang buat dari emas itu. Sehingga ketika setelah selesai perang Badar, sahabat itu cekcok, bertengkar. Kenapa? Protes sahabat yang di belakang, ya Rasulullah, bagaimana kami mau dapat? Kami tidak dikasih kesempatan menyerang. Kami di belakang menjaga dirimu. Coba bayangkan. Sampai-sampai kata sahabat Nabi, dia ungkapkan seperti ini. Hari itu aku merasa pada titik terendah akhlakku. Betapa tidak sopannya kami bertengkar harta. Ada yang punya amatun. Amatun itu apa jam sekali? Budak perempuan. Mumpung ini cantik ini kan. Jadi ada yang sudah dapat 2, 3. Ini saya punya Rasulullah. Ini saya punya. Ini saya dapat. Semua pada begitu. Ini milik saya Rasulullah. Kita bisa bayangkan kalau bertengkar sudah kayak gitu. Terus kata Allah, Qulil anfalu lillahi wa rasul. Katakan oleh Muhammad saat itu juga, sesungguhnya harta-harta itu adalah milik Allah dan harus ditarik oleh Rasul. Coba peristiwa ini. Betapa cekcok itu membuat sahabat-sahabat mengatakan jiwa kami betul-betul harta karena dunia. Harta karena dunia. Akhirnya turunlah ayat itu mengatakan tentang Al-Anfal pembagiannya khumusahu seperlima untuk Allah dan Rasulnya. Begitu hukumnya. Tapi dari sini kita lihat setiap ayat yang kita baca hadirkan perasaan. Tapi bagaimana menghadirkan perasaan kalau kita sendiri tidak ngerti sejarahnya? Contoh ketika perang Uhud. Kata Nabi, kalian yang di Jabal Rumat, Bukit Pemanah yang jumlahnya 50, jangan pernah turun kalian ke bawah. Jangan pernah turun kalian ke bawah, sekalipun engkau melihat kami dimakan burung bangkai, kata Nabi. Artinya apa? Mau menang, mau kalah, mau hidup, mau mati, jangan tinggalkan pos ini. Karena Jabal Rumat itu fungsinya adalah menghalau pasukannya Khalid yang bisa memutar dari arah Jabal Uhud. Jabir bin Abdullah sahabat Nabi ditugaskan paling komando. Tapi karena perang Uhud itu kan awalnya menang, kaum muslimin memukul mundur. Yang terlihat itu apa? Ghanimah. Wah itu dilihat ini enak ini kayaknya nih. Yang di atas kan belum mulai pasukan ini kan hanya tugas menjaga, panah belum digunakan. Mereka lihat, oh sudah mundur pasukan. Tercecerlah harta-harta. Apa yang terjadi? Ada yang tergoda. Turun, ambil. Jangan turun, kata Jabir. Kita tidak boleh turun. Akhirnya apa jam sekalian? 3 orang yang tidak turun. 3 orang tidak turun. 47 turun. Dan terbunuh. 3 sahabat terbunuh. Perhatikan. Kalau kita baca surah Ali Imran ayat 20-an ke atas, itu tentang perang Uhud jamaah sekalian. Allah katakan, wa iyam sashum qarhum faqad masa qaumal qarhum bisul wa tilkal ayyam nudawiluha bainas. Kalau sahabat dibacakan surat itu di belakangnya Nabi, sahabat yang di perang Uhud yang pernah tergoda dengan itu malu luar biasa. Aku disebutkan dalam ayat itu. Aku ada dalam peristiwa itu. Hadir perasaannya jamaah sekalian. Kenapa? Karena tadi itu dia betul-betul konteksnya sejarah memang pelaku. Tapi kalau kita kan bukan pelaku. Bagaimana dibacakan surat tentang neraka kita diam, surga kita diam,
tentang Badr kita diam, kenapa? Ya mungkin kita mungkin belum tahu bahasa Arab. Yang kedua, kita juga tidak tahu konteks ayat ini turunnya di mana. Padahal kita ingin hadirkan semua perasaan kita dalam setiap momentum sejarah itu. Itulah pentingnya kenapa kita mengkaji sirah. Nah, karena itu jamaah sekalian, saya coba mencukupkan di 4 ini. Mari kita ambil tujuan-tujuan sirah ini, mendapatkan manfaat, supaya kita tahu dakwah Nabi itu seperti apa dengan sirah. Kita tahu sistematika turunnya wahyu seperti apa lewat sirah. Kita tahu yang namanya relung hati para sahabat dengan peristiwa sirah. Supaya kita hadirkan juga perasaan itu dalam zaman sekarang ini. Supaya kita tahu bagaimana luka-luka sahabat itu juga kita rasakan seakan-akan ada dalam diri kita. Dengan cara itulah kita disebut berhasil mengkaji sirah. Mengkaji sirah itu tujuannya bukanlah menghafal runtutan kronologis, bukan. Bukan itu tujuan sirah. Tujuan sirah adalah kita bisa mendapatkan interpretasi keinginan Allah terhadap peristiwa itu. Kita dapatkan ibrah, gunakan akal kita, karena sesungguhnya dalam kisah itu pasti ada menggunakan akal kita. Nabi saja dididik Allah lewat kisahnya nabi-nabi terdahulu. Disuruh belajar tentang Fir'aun itu siapa, Namrud itu siapa, supaya Nabi bisa menghadapi kelak ada orang-orang karakter seperti Fir'aun, punya karakter seperti Namrud. Kalau dikuatkan kisah-kisah Ali Imran, kisah Maryam, kisah Zulkarnain, supaya engkau juga kuat, wahai Nabi. Nabi saja dididik Allah lewat sirahnya umat-umat terdahulu. Maka kita sudah pasti harus berkepentingan dengan sirahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada bagian kedua ini. Insya Allah kita akan sambung pada bagian ketiga pada pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, sudah lewat 3 menit. Adallahu wa iyyakum bijma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.